Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja nih ya, karena sudah Langsung ya. lengkap ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi ucapkan, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami ucapkan selamat bergabung ya di Zoom meeting kita kali ini. Kali ini kita akan ada masuk ke agenda ngobras bersama Direktur HCM dan Strategi. Seru banget. Jadi ya, nanti pastinya akan ada beberapa segmen nanti yang akan kita bahas. Selanjutnya, Iya, benar sekali. Dan di tengah-tengah kita ini, kita nggak cuma berdua nih di sini. Iya, betul. Kita nggak cuma berdua. Kita di sini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial ini ya. Dan di sini yang terhormat sudah hadir di ruangan sini ada Bapak Macus Kusuma selaku Direktur HCM dan Strategi Telkom Access ya. Kemudian di sini dihadiri juga oleh VP HC Service Bapak Evi Abadi. Kemudian di sini juga dihadiri oleh VP HCSM Telkom Access, Pak Amar Bihak. Ya, dan kami ucapkan selamat hadir juga. Di sini ada Bapak OSM Regional Jawa Tengah, ada Pak Gatot Pramohartanto, dan juga ada Bapak Yogo Santoso selaku GMTA Semarang. Ya, dan juga ada senior leader juga. Di sini ada manajer HCM Jawa Tengah dan juga ada manajer Learning and Development Telkom Access. Kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan senior leader. Oh ya, dan juga ada manajer service Semarang juga sudah bergabung di ruangan ini. Jadi ramai ya, di sini kita nggak cuma berdua. Iya, betul. Kita di satu studio yang tadi kita habis resmikan nih. Waduh, ada bocoran info. Oh iya, ini ruangan baru kita ya. Ruangan baru kelas Fiber Academy ya. Fiber Academy, benar. Dengan wajah baru ya. Semoga nanti ya, bisa kelas, bisa jadi studio nih kan. Barokah banget lah pokoknya. Dan juga untuk siang hari ini ya, kita mau ngebahas apa aja sini Bang? Ada banyak yang akan kita bahas ya. Di sini ada, kita bagi jadi 4 segmen nih sepertinya ya. Nanti ada 4 segmen. Jadi nanti akan kita bahas mengenal lebih dekat dengan Bapak Direktur HCM dan Strategi. Kemudian ada juga kita membahas terkait Telkom Access Future. Waduh, terus bahasanya tinggi banget Telkom Access Future. Ya. Terus segmen ketiga itu ada kompetensi karyawan. Jadi nanti ada hal-hal, nanti kalau rekan-rekan yang udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita sampaikan. Ya, benar sekali. Kita bacakan ya nanti ya untuk pertanyaan. Dan segmen terakhir itu ada budaya Telkom Access. Iya, benar. Jadi kita ada 4 segmen yang akan kita lalui. Segmen ini ya, dan itu yang pasti sangat seru dan juga asik ya untuk dibahas. Betul. Ya. Dan kita langsung saja karena kita sudah menunggu-nunggu ini ya, arahan dari Direktur Telkom Access, Direktur HCM dan Strategik ya. Langsung saja kita undang ke atas panggung ini ya, kepada Bapak Macus. Waktu dapat kami persilakan Pak untuk memasuki area panggung. Kita beri tepuk tangan sekalian. Iya, ini bintang tamu kita nih ya. Oke, mantap sekali. Iya, ini kita sambil ini ya, ngobrol santai begitu Pak. Jadi agar lebih asik. Iya, benar sekali, kita ngobrol santai ini Pak. Ya, dan sekarang hobinya apa nih Pak Macus? Kalau pas puasa ngopi makan nggak pas gitu ya. Kalau bicara, saya boleh buka masker ya? Boleh Pak. Oke, sorry. Kalau tanya hobinya kerja. Waduh, mantap. Mantap. Ya, jadi kita harus balance ya antara kita kerja, olahraga, dan untuk dengan keluarga. Nah, artinya kita bisa ngatur waktu di dalam keseharian gitu. Oke, mantap. Oh, ada hobi olahraganya juga Pak ya? Yang kemarin saya coba pingpong sama Pak Kawin. Waduh, udah diajak pingpong. Kemudian badminton kemarin sempat sama Mas Samar kan gitu. Wah, keren, sepedaan baru mulai nyoba. Oke. Ternyata banyak hobi olahraganya nih ya. Memang sejak muda sudah suka olahraga begitu Pak ya? Saya pingpong sama badminton itu dari SMP. Waduh, udah dari SMP. Tapi dulu lama nggak main. Oh. Tapi kalau dulu nggak bisa, sekarang lupa. Tapi kalau begitu udah megang batnya, lo udah langsung keinget gitu ya. Wah, ini dulu jurus-jurusnya apa aja nih? Jurus naga, jurus harimau jadi keluarin gitu ya. Iya.
Oke, kemudian ini ya, saya tadi habis lihat nih ngulas sedikit nih informasi tentang Pak Macus ini ya. Pak Macus itu ternyata kelahiran dari Kediri begitu Pak ya? Ya, saya lahir Kediri tahun 67 gitu. Umur 3 tahun saya pindah ke Blitar sampai SMA ke Malang, saya kuliah di Malang. Kuliah di Oh, arek-arek Malang, Malang. setelah Ya, ya. kuliah, alhamdulillah langsung masuk ke Telkom. Jadi Oh, iya, iya. 92. Oh, Lahir, dari lahir tahun 92 ya? berapa? Saya 95 Pak. Jadi saya masuk Telkom belum lahir ya. Belum lahir Pak. Belum lahir Pak. Masih 3 tahun kemudian baru saya lahir ya Pak. Wah, luar biasa sekali ini ya. Sudah senior ya. Itu artinya sudah banyak memakan asam garamnya di Telkom berarti ini Pak. Ya, kebetulan kemarin habis makan apa? Oh, garang asam. Wah, ya cocok. Kayak pas. Masuk. Masuk juga. Oke. Oke, kalau begitu ini ya apa? Kalau dulu di Telkomnya mulai dari mana, Pak? Mulai dari wilayah mana begitu, Pak? Gini, saya masuk Telkom tahun 92 gitu ya. Ya, waktu itu saya masuk hanya 19 orang. Oh, Satu angkatan. 19 orang. 19 orang saya masuk daftar dari Surabaya. Masuk, kemudian waktu wawancara dengan direksi, saya yang satu-satunya yang ditanya untuk milih tempat. Oh, yang lain ada ditunjuk opsi. pakai amplop gitu. Saya ditunjuk tanyain, saya jawab 2 waktu itu. Kalau saya memilih balik Surabaya lagi, malah takutnya dibuang ke Papua kan gitu. Waduh. Waktu itu saya jawab gini, Pak Purwo, Direktur SDM-nya, Pak, sudah hasil tes saya dan Telkom sudah punya roadmap-nya, saya serahkan ke Telkom kan gitu. Beliau masih ngotot, masih menanyakan gini, tetap saya kasih, kamu milih, bilang gitu kan. Langsung berpikiran sesaat, langsung berpikirnya 2. Ya. Pak, saya Bandung atau Jakarta? Kenapa Bandung? Saya di Bandung kantor pusat informasi cepat. Oh. Kemudian kenapa Jakarta? Jakarta tantangan Pak. Yaudah kamu Jakarta ya. Langsung mikir lagi, bener nggak saya Jakarta gitu. Karena belum pernah ke Jakarta waktu itu. Iya. Begitu masuk Jakarta ternyata simpang siurnya kayak gitu. Oh bener juga ya. Ya depan Jakarta saya. Oh iya, berarti ini ya sejak awal sudah strategik ini ya sesuai dengan apa jabatan saat ini HCM dan strategik ya. Jadi di Bandung cepat informasinya dan kemudian di Jakarta tantangannya berbeda lah dengan area-area lain gitu ya. Oke, baik. Itu adalah ulasan terkait dengan Pak Mahsus ini ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke segmen berikutnya saja ini ya. Ya baik, tadi sudah kenalan ya, sekilas kenalan dengan Bapak Pak Maksus, selaku Direktur HCM dan Strategi. Nanti kalau mau lebih kenal lebih jauh bisa ini ya Pak, nanti kita ngobrol di lain waktu gitu ya. Nanti kita buka segmen lagi. Langsung ke WA silakan, telepon silakan. Oh oke. Jadi feel free aja. Feel free, oke siap. Oke. Baik rekan-rekan, tadi sekilas profil dari Pak Maksus. Selanjutnya kita masuk ke segmen. Galau nek jam 1 makane lanjut ke segmen berikutnya yaitu Telkom Asset. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak yang nanti akan kita tanyakan kepada Pak Maksus. Nanti mohon tanggapan dari Bapak. Jadi ini pertanyaan yang susah-susah ya. Oh, tenang saja nanti Pak. Kalau susah pending. Sebenarnya ada banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk ke kita. Oke. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Jadi kita pilih nih Pak 3 terbaik. Jadi nanti ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang pertama itu bagaimana sih tanggapan Bapak? Mohon maaf ini yang insight apa aja sih yang menjadi konsep untuk TA di tahun ini? TA di tahun ini. Konsen. Oh konsen. Oke. Betul saya di strategi gitu ya. Ada yang mau strategi juga. Konsen TA saat ini kita masih sesuai dengan portfolio yang ada, mulai dari pasang baru, managed service, kemudian desain gitu ya, konstruksi, sama untuk NTE kan gitu ya. Nah perjalanan dari tahun ke tahun, pertama saya sampaikan ke sebelumnya gini. Terima kasih untuk semua teman-teman khususnya di Jawa Tengah yang tahun 2021 kita mencapai revenue tertinggi sepanjang masa TA berdiri. Nah, kita perlu plus tahun lalu kita mencapai 8,7 triliun.
tahun sebelumnya kurang lebih 7,6 triliun. Artinya 1 triliun di atas tahun 2020. Nah, ini yang pertama, kita punya suatu cita-cita bagaimana kita mempertahankan atau revenue lebih tinggi gitu ya. Di saat ini kita TA, kalau kita hanya melakukan revenue dari Telkom saja gitu, mengharapkan dari pasang baru, menganggapkan dari IOAN, itu akan turun. Karena dari sisi targetnya ataupun capex-nya Telkom itu sudah di target tahun ini menurun daripada tahun sebelumnya. Makanya dipastikan kalau kita tidak ngapa-ngapain, tahun ini akan turun dari tahun lalu. Makanya kita harus bagaimana mencari terobosan supaya namanya bisnis kita harus tumbuh gitu ya. Tumbuh, kita nyoba untuk melihat potensi di internal Telkom dulu. Saat ini kita masih banyak bergelut di consumer. Kemudian di needs kita lihat juga kita masih belum semua ngambil capex-nya dari needs. Kemudian di enterprise dan wholesale kita belum masuk banyak di situ. Kita baru masuk di enterprise dari sisi HRB-nya, CCAN-nya gitu ya. Tapi masih banyak revenue ataupun capex di enterprise yang belum kita ambil. Di wholesale di mana di Mitratel di bawahnya wholesale. Saat ini Mitratel sudah berdiri sendiri atau sudah IPO dan mereka punya anggaran yang cukup besar, kurang lebih sekitar 6 atau 7 triliun gitu ya. Dan punya program untuk melakukan fiberisasi Node B atau BTS. Kalau sudah bicara fiberisasi, TA banyak pikir bahwa itu adalah room-nya TA. Mungkin salah satu direktur Pak Satyo sebagai direktur commerce-nya langsung bergerilya ke kemana? Ke Mitratel. Itu harus kita ambil kan gitu. Dan alhamdulillah 2 minggu lalu Pak Kapiu selaku CEO kita sudah menandatangani kesepakatan dengan dirutnya Mitratel. Insya Allah tahun ini kita dapat revenue dari Mitratel 1,2 triliun. Artinya kalau hitung-hitungan kita bisa menutup atau meramai dengan revenue tahun lalu. Nah, kalau ingin kita tumbuh lagi, apa yang kita lakukan? Mencari terobosan-terobosan yang lain. Yang kita lakukan dari sisi ACM sendiri salah satunya adalah kita sudah punya LSP atau sertifikasi untuk fiber optik. Dan ini kita jual, kita sudah boleh mensertifikasi ke luar dengan berlogo Garuda. Artinya sudah disahkan oleh pemerintah kan gitu. Itu bisa kita menjadi revenue baru. Kemudian revenue yang lain yang dibilang external revenue, menggarap kawasan, kita langsung dengan kawasan itu sudah mulai. Itulah yang kita lakukan di tahun ini. Oke, ternyata banyak sekali ya untuk kesempatan untuk mendapatkan revenue perusahaan kita ya di Telkom Akses ini. Jadi kedepannya memang semoga Telkom Akses ini memang menjadi proyeknya lebih banyak ya, jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Maksus. Nah, dan banyak peluang-peluang kita ternyata masih banyak gitu ya, dan juga masih terbuka lebar untuk bisa mengepakkan sayap lebih lebar lagi. Betul sekali. Nah, mohon izin Bapak, kita sapa rekan-rekan dulu nggih Pak ya. Kita sapa rekan-rekan yang ada yang udah join Zoom kali ini. Kita say hello lagi nih. Halo rekan-rekan, selamat siang, masih segar ya? Alhamdulillah. Selamat siang. Alhamdulillah. Selamat siang. Masih seger. Segar. Nggak ngantuk ya? Alhamdulillah. Enggak, Mbak, enggak ngantuk. Enggak, Mbak, enggak ngantuk, apalagi dengerin. Coba kalau saya yang nanyain, masih ngantuk nggak? Wes Nungguin poin MC. Kalau udah beda lagi. Yaudah, kembalikan lagi. Nunggu pertanyaan dibacakan, Mbak. Ya, ini pertanyaan udah di open ya, jadi rekan-rekan boleh kirim pertanyaannya di chat Zoom, jadi nanti akan kita bacakan oleh panitia. Jadi silakan persiapkan pertanyaan berikutnya. Nah Pak, selanjutnya nih Pak, ini ada pertanyaan lagi nih ya Pak, saya bacakan. Jadi apa sih tanggapan Bapak tentang TA di masa depan? Oke. TA di masa depan kita punya visi bahwa kita ingin menjadi terbaik, malah bukan lagi di Indonesia, di
dunia gitu, pinginnya gitu ya. TA adalah pemain akses yang menangani fiber optik yang notabene insya Allah kita yang terbesar gitu ya. Karena jumlah karyawan kita 18.000. 18.000 kalau kita lihat dari pemain-pemain optik yang lain, baik itu di CBN maupun di First Media dan yang lain-lain, perkiraan kita atau data yang kita lihat nggak sampai sebesar itu. Makanya kalau kita punya pasukan yang besar, seharusnya kita TA menjadi pemain yang menjadi andalan untuk Indonesia gitu ya. Makanya kita nyoba melakukan evaluasi apa sih yang sebenarnya kita untuk menjadikan sesuai dengan visi menjadi the best operator akses dunia gitu. Kita adalah yang aset terbesar adalah di sumber daya manusia. Kita punya 18.000 orang dan memang secara aset yang terbanyak itu. Makanya kita harus mulai benahi dari sisi sumber daya manusia karena dari sisi itulah modal yang harus kita kembangkan. Makanya Fiber Academy ini salah satu untuk mengembangkan itu. Yang kedua, bagaimana kita melihat menerapkan atau melakukan perbaikan ataupun kompetensi yang ada, kita evaluasi. Salah satunya menggunakan brevet. Kita kenapa kita brevet bukan sok-sokan sebenarnya. Kita melakukan brevet ini melakukan potret saat ini kita ke kompetensinya kayak apa sih gitu. Kemudian hasilnya kemarin ada yang lulus, ada yang nggak lulus, tapi mayoritas lulus. Jadi teman-teman TA memang bagus-bagus. Nah, yang nggak lulus coba kita lakukan evaluasi, kita ajari lagi. Ya kalau nggak bisa, mungkin kita cek untuk masalah kontraknya. Yang kita pikirkan ke depan, bagaimana yang sudah hasil tes tadi untuk kita kembangkan. Makanya dari brevet ada tiga tahapan, basic, madya, ahli. Nah, kita terus mengembangkan itu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Konsekuensinya kita di AO harus mulai memikirkan untuk meningkatkan kompetensi tadi, mana yang madya dan ahli, kita akan bedakan dari sisi penggajian. Sehingga dari sisi kita hargai atau kita apresiasi teman-teman yang punya prestasi dan punya keahlian itu. Kita plan tahun ini ke depan. Wah, luar biasa sekali ini ya. Ternyata brevet itu nanti akan ada step-stepnya gitu ya, mulai dari basic, madya, kemudian ahli. Dan yang menarik lagi ternyata beda nih untuk penggajiannya ini ya. Jadi rekan-rekan Telkomsel jangan khawatir gitu ya. Rajin-rajinlah menuntut ilmu gitu ya. Sekalian promosi FA nih. Rajin-rajinlah datang ke FA gitu ya. Kemudian brevet juga diutamakan gitu ya, karena ini nanti akan menjadi pembeda dari rekan-rekan semua. Dan untuk ini ya, ngomongin kompetensi nih Pak, ya, bagaimana nih pandangan Bapak terkait dengan FA sebagai Center of Education di Telkomsel? Oke, tadi pagi waktu di persembahan ini sudah saya sampaikan juga bahwa Fiber Academy ini dibuat salah satunya untuk tempat melakukan update knowledge kan gitu. Dan tidak, saya sudah meminta ke Pak Amar, tidak hanya untuk masalah teknis. Tadi sudah sampaikan pas di Semarang tadi ada Pak Jokowi yang GM-nya Vital Semarang gitu. Kita harus bukan cross check, timbal balik gitu. Teman-teman teknis coba diajari juga masalah produk, masalah layanan gitu. Kemudian teman-teman di pelayanan kita berikan pelatihan juga masalah teknis. Tujuan untuk apa? Teman-teman di lapangan itu adalah duta Telkom untuk pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak tahu itu Telkom Akses, itu tidak tahu Cellforce dan sebagainya, taunya adalah satu Telkom. Karena kita bawa baju merah kan gitu. Makanya kita harus paham semua. Untuk supaya pelanggan nanya kita bisa jawab. Yang sering terjadi teman-teman di teknis tidak semuanya, banyak yang sudah pinter gitu ya. Ada sebagian yang ditanya masalah produk, Pak nanti ada yang tersendiri yang jawab. Kemudian ada juga yang Cellforce ditanya masalah teknis, nanti ada petugas teknis yang akan mengerjakan. Sepotong-sepotong itulah yang diharapkan pelanggan harusnya bisa sedikit banyak menyampaikan meskipun tidak tahu detail kan gitu. Fungsinya FA seperti itu. Yang kedua adalah saya sudah diwanti-wanti oleh Pak Afriwandi sebagai direktur HCM-nya Telkom Group gitu, bahwa tidak boleh memisahkan diri terhadap korpu yang ada di Telkom.
Makanya kita terus materi-materi terus kita update dari teman-teman dari Telkom, sehingga nuansa Telkom Group harus ada di FA ini. Iya, benar sekali Pak. Dan ini ya tadi cukup menarik terkait dengan kalau kita ini orang Telkom, ya, pelanggan itu nggak tahu ada orang TA, ada orang sales, ya, taunya orang Telkom, ya. Dan ini memang sangat relate gitu ya. Dan ini ya berarti ini ya untuk teknisi perlu tahu juga terkait dengan sisi dari pelayanan, ya, kemudian sisi produk, kemudian untuk dari teman-teman marketing pun juga harus paham terkait dengan teknis begitu ya. Jadi seimbang. Dan itu nanti harapannya dapat menjadi suatu insan Telkom yang benar-benar Telkom banget gitu ya. Ditanyain itu tidak muncul killing word gitu ya. Jadi saya nggak tahu, coba tanyakan ke bidangnya misalnya seperti itu. Nah itu nanti. Satu lagi ya. Oh ya. Di dalam TA sendiri kan tidak mengerjakan sendiri. Kita bekerja dengan mitra gitu. Iya. Sehingga kita harus mengajak mitra itu follow terhadap apa programnya di TA, karena memang mereka juga dutanya Telkom juga gitu. Iya. Dan mereka juga harus dipahamkan juga gitu. Iya benar sekali. Wah luar biasa sekali. Berarti ini menyeluruh gitu ya, termasuk mitra-mitra Telkom Akses juga, gitu ya. Dan terkait dengan hal itu nih Pak, bagaimana sih strategik di ini ya untuk memaksimalkan Fiber Academy untuk menghadapi situasi tersebut Pak? Strateginya seperti apa? Oke, jadi Fiber Academy ini saya minta memang jangan kondisi kosong gitu. Artinya setiap saat lakukan evaluasi, bahkan yang saya minta juga ke Pak Amar bahwa jangan melakukan pelatihan hanya sekali. Karena waktu seperti yang sekolah dulu kita belajar hanya sekali, tidak diulang lagi, lupa. Karena dalam secara periodik harus balik lagi di Fiber Academy. Yang kedua, yang kedua adalah dari sisi fungsinya di sini tidak hanya untuk teknis. Artinya bahwa teman-teman di support punya hak juga di sini kan gitu. Memang tadi kemarin sudah ada yang tanya, Pak, apakah tidak ada materi yang untuk non teknis? Saya sudah pesan ke Pak Amar buat silabus yang non teknis yang tetap related dengan fiber optik, bagaimana mereka juga harus paham kan gitu. Mantap, luar biasa sekali ini ya. Berarti memang sudah dipersiapkan untuk seluruh karyawan begitu ya Fiber Academy ini. Jadi untuk teman-teman support jangan khawatir karena nanti akan dapat bagian untuk pelatihannya seperti itu. Ya. Baik, sepertinya tadi sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari rekan-rekan. Ada yang sudah masuk di kolom chat. Oke, mana nih? Mohon izin Pak, saya bacakan ya Pak ya. Ini dari mana nih? Dari Rizka Solo. Oke, selamat siang. Mohon izin bertanya Bapak, mungkin bisa di-share kiat-kiat dan hal apa aja yang perlu dipersiapkan dan dipelajari agar bisa lolos tes Kartab. Nah, ini sebenarnya pertanyaan seluruh karyawan ini Pak nih. Ya, saya sudah bisa menebak pertanyaan dari ke situ. Monggo Bapak bisa dijawab. Oke. Rekan-rekan jadi gini, dunia perkartapan ini memang kita lakukan evaluasi total kan gitu. Waktu saya masuk, saya bersama Pak Evi sama Pak Amar melihat seperti apa sih sebenarnya perkartapan ini. Pertama, saya mengevaluasi dari yang sudah kartap dulu. Yang sudah kartap dulu, apakah memang benar waktu pemilihan dulu sudah sesuai kan gitu. Yang saya bilang sesuai, seharusnya yang terpilih itu mana yang terbaik. Namun mungkin karena perjalanan waktu ada godaan, sebagian ada 1-2 kartap yang sudah melenceng. Dan ini sudah kita evaluasi, bahkan sudah ada yang kita keluarkan. Kemudian dari sisi hasil cek itu, dulu penilaian dari mulai hanya P, K, kemudian dipilih dari USM-nya, dibawa ke radir di TA, dipilih kan gitu. Kalau seperti itu, saya kebayang kasihan teman-teman yang di ujung-ujung yang tidak dekat dengan OSM-nya, yang apa namanya jarang kontak kan gitu. Yang sering teringat adalah sering ketemu. Saya mengcopy yang dilakukan oleh Telkom
Salah satu untuk mendudukin posisi harus assessment. Makanya saya bersama dengan Pak Evi coba cek, kalau gitu kita perlu tambahan satu step lagi, ada tes. Tes namanya apa? CAT ya. CAT itu tujuannya untuk melihat kompetensi yang bersangkutan benar enggak sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Kalau bicara kiat, sebenarnya tesnya itu yang sudah dilakukan teman-teman sehari-hari. Yang dilakukan sehari-hari tadi itu benar dan salahnya kadang-kadang abu-abu. Yang sudah salah terus terulang salah. Yang benar kadang-kadang nggak kelihatan. Cobalah lihat dari sisi spek yang seharusnya, dan beberapa akademi seharusnya menunjukkan yang spek yang sebenarnya. Tadi pagi sudah saya koreksi, ada beberapa yang harus dibenahi karena itu tidak memberi gambaran mengajarkan teman-teman. Kalau bicara kiat, ya belajar yang banyak kan gitu. Memang kadang-kadang kita di teknis waktu belajarnya agak kurang gitu. Sebenarnya tanya-tanya ke ahlinya misalnya di teman-teman di Paper Academy, ke atasannya dan sebagainya, itu masih banyak. Asesmen kayak apa sih sebenarnya? Asesmen itu menunjukkan bukan orang yang ahli benar yang dipilih, tapi dalam arti dari kebiasaan, memotret dari standar yang ada terhadap seseorang, sama enggak mengikuti dari standar yang ada. Ya ujung-ujungnya kita harus tahu standarnya seperti apa. Nanti coba kita sampaikan di forum-forum tertentu untuk supaya lebih paham lagi kan gitu ya. Oke. Ya, lanjut nih Pak, ada pertanyaan lagi, ini dari Solo lagi nih, dari teman kita di Solo, itu dari Mas Agung Budiono. Nah, ini terkait tadi ya Pak, terkait brevet nih. Kapan nih brevet non teknis akan diadakan? Ya, tahap ini kita provisioning assurance, apalagi Mas Amar? Mas Pang, kemudian insya Allah habis lebaran lah kita buka lagi untuk kelas-kelas yang lain. Oke, jadi sudah masuk plan ya Pak ya. Jadi Mas Agung nih, jadi nanti yang brevet yang non teknisnya waiting list gitu. Kasarannya seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Mas Iskandar? Oke, ini sudah ada yang masuk lagi nih pertanyaannya. Yaitu ini dari teman-teman regional nih, dari Mbak Erna ya. Bagaimana untuk bisa menjadi leader in this new era and economic global, ya, lebih baik melakukan ekstensifikasi skill atau melakukan intensifikasi skill, atau melakukan ini apa ya, untuk menjadi leadership tersebut di era VUCA. Pertanyaan berat banget tuh. Ulang lagi. Saya ulangi lagi Pak untuk ya. menjadi leader. Bagaimana untuk bisa menjadi leader in this era and economic global, ya, lebih baik melakukan ekstensifikasi skill atau melakukan intensifikasi skill. Ya. Skill atau intensifikasi skill di era VUCA ini. Ya, dari sisi kita leadership kan harus sudah mulai multifungsi gitu ya. Ya, kita ada dua, manajerial ataupun skill kan gitu ya. Kalau saya bicara leadership, harusnya dua-duanya dipakai. Karena apa? Menguasai bidang kalau tidak menguasai secara manajerial juga itu tidak lengkap. Kenapa saya bilang manajerial? Kita di dalam berbisnis, manajerial itu perlu. Manajerial itu dalam arti gini, kita memahami sistem ataupun pasang baru misalnya, pasang baru. Fungsi pasang baru itu saya memasang dampaknya nanti akan kemana. Kalau dengan bagus, assurance akan bagus, pelanggan akan terpuaskan, TA akan mendapatkan revenue yang tinggi, Telkom akan revenue yang tinggi dan sebagainya. Itu harus berpikir secara manajerial. Artinya kalau bicara leadership, dua-duanya harus dipakai. Jadi artinya tidak hanya satu bidang dan sebagainya kayak itu. Oke, baik, terima kasih. Berarti harus seimbang begitu Pak ya. Oke, baik, kita langsung ini aja ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung, berbincang-bincang secara langsung juga boleh, silakan bisa raise hand ini ya.
Oke, silakan yang ingin bertanya langsung bisa langsung saja raise hand, klik raise hand gitu ya. Oke, ini belum nih, kayaknya belum ada nih ya. Oke, Masih kalau mencari-cari belum nih. ada gini, ada masukan juga dari saya untuk TA ke depan gitu ya. Oh ya, baik. Saat ini kita sudah 9 tahun merunning 9 tahun ya, kemarin tahun 9 ya. 9 tahun sebenarnya kalau usia itu sudah usia yang matang gitu. Kalau bicara usia yang matang, pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya harusnya kita perbaiki. Namun kita belum bisa sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Saat ini Telkom mempunyai suatu tagline yang customer experience. Customer experience itu mudah disampaikan, tapi dari sisi perlu kita jabarkan di dalam kita sebagai sehari-hariannya. Kita punya target untuk operasional namanya SLG atau SLA gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan customer experience. Kenyataannya performansi kita makin bagus, pelanggan juga masih belum terpuaskan. Berarti kita masih punya PR di mana kita harus perbaiki. Nah, dalam arti tadi sudah sampai juga di operator di dunia, salah satunya adalah Verizon. Saya selalu pakai Verizon karena pernah saya mendalami apa sih yang dilakukan Verizon. Dia memberikan pelayanan ke pelanggannya itu berani menjaminkan 2 atau 3 tahun setelah pasang baru tidak terjadi gangguan. Karena fiber optik dibangun, diciptakan untuk hal itu. Secara kualitas, jarak, dan kapasitas juga itu cukup bagus. Kenyataannya kita di dalam melakukan pemasangan layanan ke pelanggan ini masih belum seperti itu. Kita masih punya SLG hanya 2 bulan, 60 hari gitu ya. Padahal 60 hari itu kalau dibicara secara teknisnya fiber optik itu sangat-sangat pendek, sangat kecil. Makanya harus kita pahami mulai dari konstruksi harus sesuai dengan standar atau spek yang bagus. Kemudian mulai pasang baru harus melaksanakan dengan spek yang bagus. Kemudian gangguan memperbaikinya juga harus bagus. Kalau masing-masing titik tadi yang di pengawalan dengan baik gitu ya, insya Allah yang Verizon bisa kita bawa ke TA. Jadi gitu, seperti itu. Artinya masih punya room kita harus kita perbaiki ke depan. Salah satu melalui Fiber Academy dan harus memberi contoh yang lebih bagus lagi. Iya, baik. Terima kasih Pak Macus. Ya, dan untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oh, ini udah ada yang raise hand ini kayaknya nih. Oke, kita lihat siapa yang sudah raise hand. Iya. Ya, ini ada Mas Dimas ini, Mas Dimas Ageng ini. Ini dari regional ya. Oke. Iya, waduh ini Iya betul Mas Is dari kaget regional. ini ya background-nya. Izin Pak Masus Yuk, silakan. untuk bertanya Pak. Saya tertarik dengan itu Pak, pertanyaan Kartap. Jadi tadi kan Pak Masud menyebutkan kuota di Jateng, kuota nasional itu ada 50 ya, benar ya Pak ya? Nah, Kenapa? itu untuk 50. Ya. Nah, itu tuh nanti untuk pembagian di tiap detailnya itu seperti apa? Dan tadi kan kita sudah membahas terkait itu ACI tes yang dari Telkom itu. Nah, itu kan seleksinya lebih ketat. Nah, apakah nanti seleksinya itu dipilih berdasarkan jumlah peserta yang lulus? Misalkan nih di Semarang itu yang lulus ada sekian, otomatis nanti kartapnya dari Semarang semua atau seperti apa Pak Masus? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Sebenarnya datanya sudah ada tapi belum kita sampaikan gitu ya. Hampir semua regional itu ada yang lolos. Jadi artinya tidak mengelompok di satu titik gitu ya. Ada yang jumlahnya banyak, ada jumlah sedikit. Dari sisi kelolosan tadi itu kita nyoba untuk balance bahwa memang kalau dihitung dari jumlah 18.000 pasti akan jauh gitu ya. Dengan yang ada coba supaya teman-teman di masing-masing ada motivasi, kami nyoba untuk melakukan mapping bukan pemerataan, tapi dari sisi jumlah kasarnya gini lah. 50 tadi akan kita proporsikan karyawan di Jawa Tengah ada berapa sih?
karyawan di Jawa Timur ada berapa sih? Persentasenya itu menjadi semacam kayak kuotanya seperti itu. Jadi dari kesempatannya di masing-masing ada kan gitu. Jadi seperti itu Mas. Iya, baik. Sudah terjawab, Mas Dimas? Cukup Pak Masus, terima kasih banyak Pak Baik. atas Terima infonya. kasih. Baik. Ini kemarin yang dapat 100.000 kemarin ya? Iya, iya, nih kemarin dapat nih, Pak. Mau dapat lagi nih kayaknya nih. Oh iya, boleh Pak, boleh banget. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ya udah ada yang ini lagi ya, raise hand lagi ya. Coba bisa dicek lagi. Ya, ini dari Mbak Nurihmah, ini dari teman-teman regional juga ini. Nah, pertanyaannya adalah, selamat siang Pak Macus, izin bertanya bagaimana strategi Bapak dalam memimpin tim leadership dalam memimpin suatu perubahan atau change leadership. Wah, Oke, makasih. pertanyaannya Ya, sangat di bagus dalam ya. kita berbisnis, di asesmen pun juga kita punya ada namanya change leadership. Perubahan itu pasti akan terjadi, di mana yang mendrive perubahan satu teknologi, satu kebutuhan dari masyarakat, yang ketiga adalah juga dari pemerintah, kebijakan pemerintah. Nah, dari situlah kita coba melakukan evaluasi bagaimana kita harus menuju ke arah ke sana. Kalau kita tidak merubah gitu ya, kita akan tetap yang lalu-lalu atau yang seperti saat-saat ini yang ada gitu. Kita akan ketinggalan. Ada suatu pepatah, yang cepat adalah yang memenangkan dibanding yang terbesar. Meskipun TA yang terbesar belum tentu bisa memenangkan, namun kalau kita secepat melakukan perubahan menghadapi era perubahan yang ada, itulah yang kita lakukan. Salah satunya adalah menggunakan beberapa metode tadi. Satu, kami melakukan evaluasi terhadap bagaimana karyawan existing. Kami berpikir lagi bagaimana meningkatkan untuk secara kualitas yang teman-teman itu. Salah satu melalui melalui Faber Academy, kemudian kita lakukan privatisasi, kemudian kita lakukan tes untuk kartab dan sebagainya. Di manajemen juga, di HO juga kita juga berusaha bagaimana melakukan perubahan-perubahan bisnis yang ada di sini. Kita selalu melakukan cross-check, mencari informasi mungkin untuk melakukan perubahan ini. Artinya kita di dalam melakukan suatu kegiatan janganlah monoton di depan mata saja, coba helikopter view-nya dinaikkan, di sekitar kita ada apa sih kan gitu. Kalau kita tahu di sekitar kita ada apa, biasanya kita tertrigger dari situ. Nah, itulah yang harus kita lakukan, dan kami di HO punya tanggung jawab untuk mengajak teman-teman supaya tidak nyaman, bukan nyaman itu tidak ingin teman-teman nyaman gitu, tapi dalam arti ayo kita ada terobosan. Kemarin saya sampaikan saat ini teknologi sudah masuk ke 5G, ya gitu ya. 5G itu sudah jauh dengan 4G yang ada. Dari 4G BTS ke pelanggan atau ke handphone kita jaraknya 2 kilo. Kemudian kalau 5G dari BTS ke gadget kita adalah cuma 200 meter. Artinya di situ ke depan akan banyak BTS akan muncul. TA sudah berpikir peluang TA akan masuk lagi di situ. Apa yang harus kita lakukan terhadap perubahan teknologi ini? Nah, itu salah satu kita melakukan perubahan. Kemudian pelanggan sudah mulai meningkat. Dengan adanya COVID, banyak di rumah bekerja dan belajar, kita harus menaikkan speed. Nah, untuk menaikkan speed yang kecepatan ada di internet itu, apa jawabannya? Kualitas kita dalam mengerjakan. Kita cek under spec-nya, kita cek dengan yang lain-lain, sehingga dari sisi itu harus kita dengan perubahan. Jadi banyak harus kita lakukan. Oke, jadi ada banyak kiat-kiat yang untuk meningkatkan ilmu ini ya, ilmu pengetahuan kita ya Pak. Salah satunya tadi kita harus berani keluar dari zona nyaman ya. Ada ini dari rekan kita Kudus Pak, yang kemarin tempatnya apa yang, nah ini bentar. Ada Mas Setiawan, ini tempatnya Garang Asem yang kemarin Pak. Garang Asem kemarin dari Kudus ya? Iya betul sekali. Makasih, Pak. kemarin saya udah nyoba.
Oke, ini ada Mas Setiawan. Silakan Mas Setiawan. Izin bertanya Pak, saat ini kan beberapa sekolahan SMK di Kudus itu sudah memiliki lab tentang fiber optik. Ke depan kita ini sudah seringkali diminta bantuan sekolah-sekolah SMK, tapi saat ini mungkin nggak kita bisa mendapatkan izin untuk mengeluarkan sertifikasi. Oke. Itu yang pertama. Untuk yang kedua Pak, selama ini kan saya sendiri berada di FA, di Fiber Academic, di FA Kudus. Saat ini kita materinya keseluruhan itu hanya tentang IndiHome. Mungkin nggak ke depan kita mengisi materi kepada teknisi kita tentang leadership, tentang kekompakan dan lain sebagainya. Mungkin bisa di e-learning tentang leadership dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas apa? Mas Setiawan. Oke, sekali lagi makasih untuk kadang ngesemnya. Enak. Yang pertama sampai lupa pertanyaannya. SMK di Kudus sudah banyak yang menginginkan adanya lab fiber optik gitu ya. Kemarin TA sempat kecolongan, banyak SMK yang sudah membangun fiber optik, yang bangun bukan TA. Dan dari sisi kena sampurnya, kena apa namanya istilahnya ya, ketiban pulungnya pas saat Pak Edi bicara, salah satu kan beliau direktur enterprise mengunjungi ke satu SMK yang disalahkan TA. Loh ini kenapa kok kayak gini, kenapa gini? Begitu saya tanya teman-teman, Bapak itu yang ngerjakan bukan TA, tapi TA tanggung jawab untuk memperbaiki. Artinya dari sisi TA saat ini sudah mempunyai license LSP, dibolehkan mengeluarkan sertifikat. Sehingga dari nanti Pak Amar akan mensosialisasikan lagi ke semua FA dan sudah ada yang dilatih, karena yang melatih harusnya sudah terlatih. Artinya sudah ada berapa, 50 ya? 24 yang sudah dilatih sebagai tutor. Atau di Kudus ada enggak? Kalau belum nanti segera diajukan pelatihan juga. Karena yang dibolehkan mengeluarkan sertifikat adalah yang sudah terlatih. Nah, sehingga kita punya dua scheme bisnis di SMK tadi. Satu, kita membuat labnya, kita dapat uang untuk membangun labnya. Kedua, kita dibolehkan mengeluarkan sertifikat, baik guru maupun siswanya. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, bisa nggak FA ada pelajaran di luar IndiHome? Bisa, karena yang tidak boleh, yang nggak boleh dirubah adalah Al-Quran gitu ya. Yang silabus yang ada itu wajib dirubah dengan seiring perkembangan pertumbuhan yang ada, termasuk yang tadi masalah 5G dan sebagainya. Saya minta teman-teman jangan menunggu gitu. Kemarin saya apresiasi di Jawa Timur, mereka melakukan sharing bedah buku. Jadi ada 10 buku yang disiapkan oleh OSM-nya, dibaca oleh 10 orang, masing-masing presentasi. Nah, dari masing-masing tadi itu dia membaca satu buku, tetapi dia bisa mendapatkan informasi dari 10 buku yang teman yang lainnya. Coba di masing-masing area, baik di Kudus maupun di Magelang maupun di Jogja, di Solo dan sebagainya, minta ke GM-nya tolong beliin buku tapi bukunya buku bermanfaat ya, jangan buku masak, jangan buku yang di luar pengetahuan tentang teknologi dan sebagainya. Saya yakin itu termasuk leadership. Kemarin juga para GM sudah kita kasih buku apa? Pak Bro, Bang Bro, Pak Komutnya Telkom itu membuat buku cukup bagus, itu bisa di-share ke teman-teman. Makanya nanti minta ke para GM-nya, Pak pinjam saya bukunya, buatin presentasi sebagainya, share ke teman-teman lain. Itu untuk mempercepat menyampaikan informasi. Itu Mas Tiawan ya. Siap Pak, terima kasih. Iya, oke, baik. Terima kasih Mas Setiawan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mas Faisal ini ya, di chat ini. Oke, ini dia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak punya role model selama bekerja di Telkom Group ya?
Dan kalau boleh, siapa dan mengapa Bapak menjadikan beliau sebagai role model? Di Telkom atau di luar atau siapa? Boleh siapa saja ya. Bolehlah kita perlebar. Saya pertama yang pegang role model adalah orang tua saya. Bapak saya itu seorang guru kepala sekolah. Waktu saya masuk kerja itu 2 hal dititipin oleh beliau. Karena saya berawal dari Jawa Timur, bahwa filosofi Jawa Timur pegang ing ngaso sung tulodo ing mati bangun karso tutwuri andayani. Itu sangat dalam, artinya kamu di depan harus memberikan contoh gitu ya. Di dalam bagaimana memberikan penggerak untuk kebersamaan, di belakang untuk mendorong. Ilmu itu saya pakai dimanapun berdiri yang berada. Yang kedua, beliau nitip bumi dipijak lagi dijunjung. Di mana kamu ditugaskan, kamu harus all out di situ. Itu yang saya pegang, dan alhamdulillah beberapa itu menjadi suatu pegangan saya untuk menjadi apa istilahnya tuh, kesuksesan yang ada. Yang kedua, dari sisi yang di luar banyak sih, saya nggak bisa nyebut satu persatu gitu. Pernah saya dapatkan ilmu, contoh dulu salah satu adalah Pak Arif Yahya. Pak Arif Yahya menyampaikan start from the end. Coba kita buat target tertentu untuk sebagai acuan kita. Dan targetnya tadi di atas target yang standar. Contoh, kita punya target 100, kan gitu ya. Hari ini harus melakukan 100. Saya mau membuat target bagaimana bisa 200. Tidak tercapai 200 nggak masalah, tetapi bisa tercapai 150. Itu akan di atas standar. Nah, saya bilang start from the end tadi itu, buat suatu tujuan tertentu, kita buat stepping menuju ke sana. Salah satu yang pernah saya terapkan adalah, waktu saya pertama masuk, saya 5 tahun harus menjadi manajer. Nanti di ujung saya pensiun, sebelum pensiun, pernah saya tulis tuh, saya cari ketemu. Saya pengen jadi direktur Telkom. Meskipun saat ini belum jadi direktur Telkom, alhamdulillah dipecat untuk jadi direktur TA. Artinya kita harus mempunyai program, punya perencanaan, punya tujuan yang harus kita sasar, kita tarik ke belakang, kita membuat stepping untuk menuju ke situ. Nah, bagaimana menuju ke situ? Tadi filosofi yang dari orang tua tadi, bumi dipijak langit dijunjung, itu saya lakukan. Contoh, waktu saya di Kalimantan, saya juga berupaya untuk melakukan bebas tembaga. Tidak bisa besar, saya lakukan dulu di Provinsi Kaltara. Kaltara pulau kecil, provinsi kecil, tapi kita nyebut padahal provinsi. Begitu gaungnya provinsi selesai, semua regional jadi ingin untuk melakukan itu. Akhirnya saya lakukan. Saya di Jawa Barat, saya lakukan bebas fiber optik. Di Sumatera, saya lakukan bebas fiber optik. Dan alhamdulillah kemarin saya juga dapat Sat Kalencana penghargaan dari Presiden untuk yang pembangunan. Artinya, kalau kita melaksanakan dengan baik dan kita melihat secara komprehensif, punya tujuan, insya Allah kita bisa melakukan tercapai yang kita catakan. Itu yang saya lakukan. Mantap, luar biasa sekali nih ya prinsip hidup yang dipegang oleh Bapak Macus. Dan tadi saya juga ada yang saya note nih Pak, terkait dengan misal kita target 100, tapi kita targetkan canangkan lebih tinggi dari itu. Saya jadi ingat pepatahnya dari Bung Karno, ya. Kurang lebih seperti ini. Raihlah cita-citamu setinggi angkasa. Jika kamu gagal, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Keren. Jadi saya jadi ingat itu gitu Pak. Ya. Mantap, luar biasa sekali ini ya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir ini Mbak Anggun ya. Dari mana nih? Iya, ini Pak, ada terakhir ya Pak, ini pertanyaan terakhir dan sudah kita sharing. Ini dari Jogja Pak, dari teman kita Jogja, ada Mas Limas. Mungkin lagi live juga ya, ini ada Mas Limas nih. Pertanyaannya gini Pak, kapan Jasprot atau insentif cair dan kedepannya seperti apa sih gitu? Apakah itu akan terus ada atau nggak ada gitu? Jadi, moga Pak. Itu 2 pertanyaan yang sudah saya antisipasi, satu Kartap, yang kedua masalah Jasprot atau insentif kan gitu. Rekan-rekan gini, beberapa kali saya sampaikan di manajemen ataupun di HO atau di direktur memikirkan hal ini, di mana tahun lalu kita sudah mencapai revenue yang cukup
cukup tinggi, kita udah mulai menyisihkan untuk ke teman-teman. Intinya kita punya suatu tujuan, kita besarkan Telkom Akses, insya Allah revenue ataupun keuntungannya sebagian akan kita kembalikan. Dan ini boleh disampaikan nggak Mas Evi ya? Wah, jadi makin Karena penasaran ini loh dari Pak, sudah ada peneropongan gambar bulannya belum kelihatan. Gitu. Oke, yang pertama karena kita mau Lebaran, THR kita keluarkan. Yang kedua, insya Allah insentif juga kita keluarkan di Oke, tepuk tangan Nah, nih. Wah, langsung makanya- rame, langsung seger nih Pak. Makanya saya nitip ke teman-teman, ayolah kita bangun TA sebesar mungkin, insya Allah dengan pertumbuhan revenue dan keuntungannya banyak, kita sisihkan untuk ke teman-teman lagi. Itu ya, terjawab ya? Oke, sudah Sebenarnya saya terjawab belum, ya Mas sebenarnya saya belum Dimas. boleh menyampaikan sebenarnya. Terpancing masalahnya. Oke. Oke, baik Pak. Barangkali itu pertanyaan dari rekan-rekan kita. Jadi udah habis ya. Sebenarnya masih banyak Pak pertanyaannya, cuman nanti waktunya bisa sampai sore Oke, atau sampai sebelum malam. diakhiri, saya pesan ke teman-teman di Jawa Tengah gini ya. Pertama, kita di bulan puasa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan sampai di ujung bulan Ramadan kita ketemu Fitri gitu ya. Bukan ketemu Fitri cewek ya, Idul Fitri maksudnya. Sehingga kita kembali ke Fitri, kembali ke suci, dan ibadah kita menjadi diterima oleh yang Maha Kuasa gitu. Kemudian kita jadikan kerja itu adalah ibadah. Kenapa saya bilang ini ibadah? Kita memuaskan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, kita jadikan itu adalah ibadah. Kalau kita mengerjakan pekerjaan dengan penuh hati, dengan baik, insya Allah pelanggan puas, pelanggan pasti akan mendoakan kita, yang insya Allah doanya baik-baik kan gitu. Makanya saya nitip ke teman-teman, baik itu di provisioning, konstruksi, assurance, di maintenance, di keuangan, di FA, di mana lagi, pokoknya di semua berada, bekerjalah pada fungsi masing-masing dan lakukan kolaborasi kerjasama yang baik. Saya menggambarkan seperti jam Al-Roji yang analog, di dalamnya ada roda-roda yang bersinggungan, mereka melakukan kerjasama dengan baik, besar kecil pasti ada manfaatnya, ataupun ada fungsinya. Jangan merasa kecil, oh saya kontribusinya segini, saya mending diam aja. Coba bayangkan arloji tadi, salah satu rodanya itu lemah, pasti tidak tercapai dengan baik. Kalau salah satu mati, berhenti itu. Saya yakin teman-teman seperti apa. Contohnya di gudang. Di gudang tidak memberikan plan keluar, masalah material tidak keluar, teman-teman pasang baru maupun gangguan tidak bisa mengerjakan. Semua pasti ada fungsinya, makanya saya nitip pas kebetulan di bulan puasa, ayo, dan jangan hanya bulan puasa, kita mulai dari hari ini, yang lalu sebagai pembelajaran, ke depan kita lakukan yang terbaik, insya Allah dengan memberikan kerjaan terbaik, itulah yang akan kita dapatkan. Terakhir terus ya, ada cerita yang saya selalu senang cerita ini, ada kontraktor atau pemborong perumahan, ada punya 2 karyawan yang pengen resign. Kemudian pemilik kontraktor tadi menyampaikan ke 2 orang tadi, si A dan si B, tolong kamu sebelum keluar, tugasmu masih terakhir buat satu rumah yang terbaik menurut kamu, dalam gitu. Yang satu karena sudah mau keluar, dia kerjanya males-malesan. Udah, daripada nanti saya juga gak ada apa, pokoknya saya kerjain cepat selesai, saya resign kan gitu, dapat uang pesangon. Yang satu dengan sepenuh hati mengerjakan, akhirnya ke rumahnya jadi bagus. Begitu dua-duanya selesai, sang kontraktor menyampaikan ke 2 orang tadi, rumah yang kamu bangun untukmu. Apa yang dilakukan, yang dirasakan, yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang setengah-setengah tadi kecewa, tahu gitu saya kayak temanku yang tadi. Nah, makanya saya ngajak teman-teman,
bekerjalah dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan kembali ke teman-teman yang hal yang baik-baik. Mungkin itu, makasih, selamat bekerja, mudah-mudahan kita selalu yang terbaik. Mantap, luar biasa sekali inspirasi kita pada siang hari ini. Iya. Dan tidak terasa ini sudah di penghujung acara begitu ya. Kita sudah sharing-sharing dengan Bapak Direktur HCM Telkom Akses gitu ya, dengan Bapak Macus. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk di podcast kita ini. Ya, makasih Bang. Saya masih punya utang belum singgah ke yang lain. Insya Allah nanti ada waktu saya main ke teman-teman yang ujung-ujung. Iya boleh, kita tunggu Pak pasti Pak. Dan kita sambutlah pasti dengan meriah. Oke baik, kalau begitu berakhirnya quotes dari Pak Macus barusan, berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga di siang hari ini yang biasanya itu pada lemas ngantuk gitu ya, ini menjadi terinspirasi gitu ya, dan lebih termotivasi kembali. Apalagi tadi ada bocoran informasi gitu ya. Harusnya lebih semangat ya, harusnya bulan puasa ini tetap lebih semangat dan juga bekerjanya juga lebih giat lagi. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Macus, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ya, maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Seperti itu Bapak ya. Baik, kalau begitu, lanjut. Baik, terima kasih ya Bapak Macus. Saya mohon izin salam sapa dulu ke rekan-rekan dulu. Rekan-rekan, selesai sudah ya acara ngobras bersama Direktur HCM dan Strategi. Jadi sudah banyak tadi ya yang kita kita dapat dari beliau. Makanya oke, sudah. Ya. Oke, berarti sudah ya? Sudah. Oke, rekan-rekan Jawa Tengah, saya izin sore ini balik ke posisi ini ya, meninggalkan Semarang. Sorry. Saya ingin berdoa mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Salam ke keluarga, mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan sebentar lagi kita juga hari raya. Atas nama pribadi dan keluarga dan POD, kalau ada kesalahan mohon maaf dan kita sama-sama bangun TA lebih maju lagi. Oke, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur HCM. Oke baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Hidup Indonesia. Terima kasih juga atas atensinya sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semangat pagi. Pagi.